Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali ke pelajaran kita 1 bagian B tentang understand Al-Quran, ya, yang bagian dari pemahaman terkait dengan masalah sholat, ya. Pembelajaran ini dirancang oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim, ya, tentunya dengan harapan mudah-mudahan kita bisa pahami pembelajaran bahasa Arab ini dengan baik. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari dhamir, ya, kata ganti dengan dia, mereka, kamu, saya, dan kalian, ya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kami tidak akan mengajarkan kepada kalian dengan terminologi yang rumit seperti yu'minun disebut ghaib, jam'un, mudzakkar, mahmud, babu if'al, atau fi'lul mudhari' marfu'un bi subati nun li'annahu minal af'alil khamsah wal waw dhamirun muttasil fi mahalli raf'i fa'il. Tidak seperti begitu. Tidak juga diajarkan kepada kalian tentang kalimat hada baitun kabir. Tidak. Kapan biasanya Anda atau kita akan mengucapkan hada baitun kabir? Barangkali ketika ada tetangga kita orang Arab, ya, kemudian mungkin anaknya menangis sambil mendekati kita, lantas kita mengangkatnya ke pangkuan kita dan kita katakan kepadanya hada baitun kabir. Fungsinya untuk menghibur dia supaya dia jangan menangis. Nah, hal seperti ini boleh jadi tidak pernah kita dapati. Cara yang paling optimal adalah memulai belajar dari surat Al-Fatihah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala 25 kali dalam sehari. Praktikkan bahasa Arab dengan Allah. Sungguh permulaan yang menakjubkan dan tepat pada sasaran. Kita menghabiskan waktu hampir 1 jam buat melaksanakan sholat 5 waktu. Maka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab adalah merupakan kebiasaan kita, karena kita melaksanakan sholat 5 waktu itu bertemu dengan Allah. Nah, kenapa tidak kita mulai dari sini? Karena ini adalah merupakan pendekatan yang paling masuk akal. Hal ini berlaku untuk setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, ya, walaupun dia sudah tua, ya, remaja, bahkan anak-anak, ya, semua berlaku untuk orang muslim. Nah, di sini kita akan belajar kaidah bahasa Arab tetapi dengan cara yang berbeda, untuk membuatnya sederhana, menyenangkan, dan tentu mendatangkan kemudahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kami untuk mengembangkan metode TPA untuk belajar bahasa Arab, Total Physical Interaction, yaitu menggunakan bagian tubuh seperti telinga, mata, otak, suara, tangan, dan hati. Gunakan gerakan TPA dengan pikirkan, perhatikan, dengarkan, ucapkan, tunjukkan, kemudian rasakan, lakukan bersamaan, ya. Nah, ini metode yang harus selalu senantiasa kita praktek dalam mempelajari understand Quran supaya kita bisa mengerti. Ya, jadi ketika Anda katakan atau kita katakan dengar, tunjuk telinga kita, dengarkan. Kemudian ketika kita katakan perhatikan, tunjuk mata kita. Ketika kita katakan pikirkan, maka tunjuk ke kepala kita, ya. Kemudian ucapkan pada lisan kita, tunjukkan tangan bergerak. Kemudian rasakan, kita tunjuk ke dada, lakukan secara bersamaan, ya.
Jadi metodenya seperti begitu. Ntar nanti insya Allah kita praktek, ya. Gunakan seluruh indera agar pembelajaran efektif dan cepat. Serius, ini adalah metode yang powerful, mudah, dan metode yang lengkap untuk mempelajari bentuk kata kerja dan kata ganti. Jangan biarkan syaitan menghentikan diri kita, dan jangan pernah kita ucapkan saya akan melakukannya nanti. Jangan, ya, karena kalau sudah ucapan seperti begitu maka akan terlewat. Kita mau melaksanakan sholat duhur, kita bilang tunggu sebentar, tahu-tahu sudah adzan asar. Kita mau melaksanakan sholat asar, ditunda, tunggu sebentar, tahu-tahu sudah adzan maghrib. Makanya jangan sampai kita katakan saya akan melakukannya nanti. Jangan. Ketika sudah menginginkan melakukan kebaikan, maka segera mungkin melakukan kebaikan tersebut, ya. Meskipun jika kita tahu bahasa Arab, ya, pelajari ini untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, pakai gerakan TPA, ya, 30 kosakata itu sampai 13.000 kali dalam pembelajaran kita. Ya, yang pertama huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu, hiya. Kemudian hu, hum, ka, ya, kum, na, ha, la, min, an, bi, fi, ala, ila, ma'a, inda, hada, haulai, dalika, ulaika, hadihi, fa'ala, ja'ala, fataha, daraba, khalaqa, abada, dzakara, daraba, sami'a, alima, amila. Ya, sangat bermanfaat dalam menjelaskan kosakata Al-Quran. Sebagai contoh, satu tanda untuk 5 hal: turja'un, mudzakarun, hadirun, jam'un, mudhari'un, majhul. Ya, sebagian orang masih merasa malu dan tidak nyaman, seolah-olah di tangan mereka ada beban 20 kg dan mereka tidak sanggup mengangkatnya. Kita harus gunakan itu. Ketika kita memberi petunjuk saat ditelepon, contoh jalan lurus kemudian belok kanan, kenapa kita menggerakkan tangan kita? Karena itu cara otak bekerja, ya. Maka kami mengajarkan agar otak itu akan bekerja. Ketika kita menggunakan tangan untuk hal-hal yang lain, kenapa tidak kita gunakan tangan tersebut untuk mempelajari Al-Quran? Mari kita mulai dari 6 kosakata. Ya, jadi saya katakan huwa, kalian katakan dia. Saya katakan hum, kalian katakan mereka. Kemudian saya katakan anta, kalian katakan kamu. Saya bilang ana, nah, kalian ngomong saya. Saya bilang antum, kalian. Kemudian saya bilang nahnu, nah, sambil tangannya digerakin, ya. Coba perhatikan, lihat gerakan tangan saya, ya. Perhatikan sambil lihat gerakan tangan saya. Lihat di sini, perhatikan. Ini ada kalimat huwa, ya. Kalimat huwa tunjuk ke kanan, ya, dengan jari telunjuk. Huwa, ya. Langsung kita paham bahwa huwa itu dia, ya. Hum, nah, berarti mereka. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Nahnu, kami. Nah, coba kita praktek. Saya baca, kemudian kalian terjemahkan artinya. Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Nahnu, kami. Oke, ulang. Huwa, dia. Hum, mereka. Anta, kamu. Ana, saya. Antum, kalian. Nahnu, kami. Coba semua tangannya ke samping. Huwa, dia. Ya. Huwa, dia. Afwan, huwa, dia. Hum, mereka. Nah, ke depan. Anta, kamu. Anta, kamu. Ana, saya. Nah, ke depan lagi. Antum, kalian. Nahnu, kami. Bisa dipraktekan? Bisa. Bisa dipraktekan? Bisa. Oke, coba sekarang dipraktekan, ya, sambil menunjuk, ya, sambil menunjuk. Huwa, dia. Hum, mereka. Samping, bukan ke depan, ya. Ulang. Huwa, dia.
Hum. Mereka. Anta. Kamu. Ana. Saya. Antum. Kalian. Nahnu. Kami. Ulang lagi. Huwa. Dia. Samping kanan, ya. Huwa. Dia. Hum. Mereka. Anta. Kamu. Anta. Kamu. Ana. Saya. Antum. Kalian. Nahnu. Kami. Begitu teknik dari cara mengajar, ya, atau cara menggunakan gerakan tubuh kita sehingga kita bisa paham terkait dengan domir yang kita pelajari. Dan ketahuilah bahwa domir yang kita pelajari ini terdapat dalam Al-Quran itu sebanyak 1295 kali diulang. Bukankah sangat mudah, ya? Bukankah sangat mudah sekali? Bukankah sangat mudah dan menyenangkan sekali? Setiap kaidah bahasa Arab yang kita pelajari akan menunjukkan seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran. Ya, kita masuk ke kosakata baru, ya. Kosakata baru, man. Apa artinya man? Siapa? Man. Siapa? Terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 831 kali. Nah, kita muslimun. Muslimun. Muslimuna. Jadi muslimun ini mufrad, satu orang muslim, sedangkan muslimuna jama, dia orang-orang muslim. Oke, sekarang kita coba speak in Arabic, ya. Kita coba berbicara bahasa Arab. Saya tanya ke kalian dengan kata man huwa, kalian jawab huwa muslim. Kalau saya tanya man hum, kalian jawab hum muslimuna. Oke, kita mulai. Man huwa muslim. Ingat, tangan. Man huwa muslim. Mana? Kodenya di mana? Kanan atau kiri, ya. Ulang. Man huwa muslim. Man hum muslimun. Masih tetap ke sebelah kanan, ya. Masih tetap ke sebelah kanan. Ulang. Man huwa muslim. Sebelah kanan. Jangan ke depan. Man huwa muslim. Man hum muslimun. Oke, ulang lagi. Man huwa muslim. Man hum muslimun. Man huwa muslim. Tangannya kalau satu tunjuk satu, kalau banyak tunjuk 4 jari. Saya ulang. Man huwa muslim. Man hum muslimun. Nah, man huwa artinya siapa dia? Huwa muslim. Nah, dia seorang muslim. Ketika ditanya man hum, hum muslimuna. Orang muslim, ya. Lihat kembali tabel dan praktekkan pengucapan bahasa Arab anta, ana, antum, nahnu. Ya, tadi kita sudah praktek. Sekali lagi perhatikan tekniknya, ya. Perhatikan tekniknya. Ketika huwa, tunjuk ke sebelah kanan dengan jari satu. Huwa, ya. Kemudian hum. Kemudian anta, ana, antum, nahnu, ya. Saya ulang. Huwa, hum, anta, kemudian ana, antum, nahnu. Fahimtum? Oke, ya. Sekarang kita lihat lagi pertanyaannya. Man anta? Kalian jawab? Ana muslim. Man antum? Man anta, siapa kamu? Ana muslim, saya seorang muslim. Man antum, siapa kalian? Nahnu muslimuna, kami orang-orang muslim. Oke, saya tanya, kalian jawab. Man anta? Ana muslim. Man antum? Nahnu muslimuna. Sambil diterjemahkan. Man anta? Siapa kamu? Ana muslim. Saya muslim. Man antum? Siapa kalian? Nahnu muslimuna. Kami muslimun.
Oke, saya baca langsung diterjemahkan. Man anta, ana muslim. Siapa kamu? Adalah muslim. Man antum, nahnu muslimuna. Siapa kalian? Kami muslim. Nah, bahasa Arab yang menakjubkan, ya. Kita lihat di depan ada waw artinya dan, fa artinya maka, a artinya apakah. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang menyenangkan. Kata-kata yang digunakan berulang kali ditulis hanya dengan satu huruf. Ya, tidak diperlukan spasi antara huruf dan kata tersebut. Bahasa Arab itu menakjubkan. Kita tidak akan menjumpai huruf vokal dalam tulisan-tulisan di buku. Hanya dengan huruf saja cukup. Hemat spasi, singkat, mudah dibaca dan mudah ditulis. Ya, pisahkan huruf pertama dengan huruf yang berikutnya. Wa itu ditambah huwa menjadi wahua. Wa tadi artinya apa? Dan. Huwa? Dia. Berarti wahua artinya? Dan dia. Wa artinya? Dan. Hum? Mereka. Wahum? Dan mereka. Ingat, dia jadi wahum, dia jadi wahua karena wa tambah huwa, wa tambah hum. Ya. Wa kita praktekkan. Wahua dan wahum dan mereka. Wa anta dan kamu. Wa ana dan saya. Wa antum wa nahnu. Nah, coba tangannya. Ayo tangannya semua. Praktek tangannya. Perhatikan tangannya dipraktekkan. Wa huwa dan dia. Wa hum dan mereka. Wa anta dan kamu. Wa ana dan saya. Wa antum dan kalian. Wa nahnu dan kami. Ulang lagi. Wa huwa dan dia. Wa hum dan mereka. Wa anta dan kamu. Wa ana dan saya. Wa antum dan kalian. Wa antum dan kalian. Wa nahnu dan kami. Oke, yang bagus. Tunjuki yang bagus. Saya ulang sekali lagi. Wa huwa dan dia. Wa hum dan mereka. Wa anta dan kamu. Wa ana dan saya. Wa antum dan kalian. Wa nahnu dan kami. Nah, itu teknik daripada proses supaya kita bisa hafal dengan baik ya. Oke, pisahkan huruf pertama sama seperti pola wa ya, tapi ini fa. Ya, fa tadi artinya apa? Maka ya. Fa plus huwa menjadi fahuwa. Fa plus hum menjadi fahum. Ya, fahuwa artinya maka dia. Fahum maka mereka. Oke, kita praktek lagi. Tangannya jangan sampai lupa. Ya, tangannya jangan sampai lupa. Fahuwa maka dia. Fahum maka mereka. Fa anta maka kamu. Fa ana maka saya. Fa antum maka kalian. Fa nahnu maka kami. Paham tum? Oke, kita ulang. Fa huwa maka dia. Fahum Maka mereka. Fa anta Maka kamu. Fa ana Maka saya. Fa antum Maka kalian. Fa nahnu. Maka kami. Oke, kita coba lihat. Ayo praktek lagi. Fa huwa Maka dia. Fahum Maka mereka. Fa anta Maka kamu. Fa ana Maka saya. Fa antum Maka kalian. Fa nahnu. Maka kami. Coba gerakan tangannya yang bagus. Fa huwa Maka dia. Fahum Maka mereka. Fa anta Maka kamu. Fa ana Maka saya. Fa antum Maka kalian. Fahum. Maka kami. Nah, itu pemraktekan yang memang harus kita lakukan sehingga kita benar-benar paham terkait dengan dasar bahasa Arab yang kita pelajari. Kenapa tidak belajar 14 bentuk kata ganti? Kenapa hanya 6? Padahal ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Kenapa kita tidak belajar semua? Kami ambil kata ganti yang paling banyak digunakan. Mari memulai secara bertahap. Kita akan pelajari bentuk ganda dan feminim nanti insya Allah. Ya, bentuk ganda dan feminim dipelajari nanti. Ya, ya ayyuhalladzina amanu
maknanya baik laki-laki dan perempuan. Bentuk ganda dan feminim jangan didapati. Ketika kita mendapatinya, maka kita akan mudah mempelajarinya. Nah, tips belajar Anda pasti bisa. Ingat, rumusnya adalah kita katakan kita pasti bisa. Sekali lagi, rumusnya adalah kita katakan kita pasti bisa. Kita harus gunakan kekuatan otak untuk belajar Al-Quran. Sekali lagi, kita harus gunakan kekuatan otak kita untuk belajar Al-Quran. Dan kita akan memperoleh kemampuan yang luar biasa hebatnya, ya, yang luar biasa hebatnya. Perhatikan tips nomor 1. Otak kita memiliki 100 miliar sel saraf, ya, 100 miliar sel saraf atau neuron. Pada setiap sel saraf ini kita memiliki lebih dari 20.000 dendrit atau cabang. Setiap sel saraf seperti sebuah pohon yang punya lebih dari 20.000 cabang. Masya Allah, sangat luar biasa. Allah memberikan fasilitas pada otak kita. Perhatikan saja, dari 100 miliar sel saraf itu, ya, pada setiap sel saraf kita memiliki 20.000 dendrit atau cabang. Setiap sel saraf seperti sebuah pohon yang mempunyai lebih dari 20.000 cabang, ya. Yang paling mengejutkan, fakta bahwa cabang-cabang ini bersambung dan memisah 500 kali per detik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kapasitas otak yang sangat luar biasa besar. Maka jangan pernah berkata bahwa kita tidak mampu belajar. Jangan pernah berkata bahwa kita tidak mampu belajar. Buang jauh-jauh perkataan itu. Jangan pernah berkata bahwa kita tidak mampu belajar. Apakah kita menerima jika seseorang menyebut kita sebagai orang bodoh? Tentu tidak. Siapapun orangnya, sebego-begonya dia, sebodoh-bodohnya dia, ketika dikatakan bodoh, dia nggak bakalan mau dibilang orang bodoh, ya. Maka kenapa kita harus mendengar syaitan yang membisikkan bahwa kita tidak mampu mempelajari Al-Quran? Selama ini kan kita diam-diam tidak mau memahami Al-Quran, kita anggap biasa. Ternyata itu adalah pola dan kelicikan dari syaitan yang menghantui kita, yang terus mengganggu kita, sehingga kita tidak mau mempelajari dan memahami Al-Quran. Kapanpun kita merasa kesulitan, cukup ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Jadi ketika kita merasa kesulitan, susah untuk bangun, misalkan tahajud, susah untuk mau belajar, kita belajar malas dan lain sebagainya, mau menghafal malas, mau membaca Quran malas, maka katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, alhamdulillah, di akhir pelajaran kita yang ke-1, kita telah belajar 13 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran hampir 7.248 kali. Ya, kita ada sekitar 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran, hampir sebanyak 78.000 kali. Ya, jadi setelah belajar kita sudah memiliki 5.000 baterai. Artinya pelajaran 1A dan 1B ini sudah memberikan satu kekuatan kepada diri kita untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari. 7 tugas, 2 pada tilawah 5 menit dari mushaf, 5 menit dari hafal, ya. 2 pada belajar buku mufradat, kamus, ya, dengarkan sekitar 1 jam MP3, ringkasan, terjemahan, kata per kata dan kaidah. Sebarkan pembelajaran ini, kemudian baca surat berbeda dalam pelaksanaan sholat, ya. Anda adalah merupakan orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih Anda atau kita untuk belajar Al-Quran. Jangan tolak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi doakan diri kita sendiri. Apa doanya? Rabbi zidni ilman. Apa doanya? Rabbi zidni ilman. Sekali lagi, apa doanya? Rabbi zidni ilman. Kemudian doakan teman sekelas atau teman-teman kita yang sekarang sedang belajar sama kita.
Ya Allah, tolong kami dalam belajar Al-Quran, ya. Setelah itu kita mulai berusaha jadi guru, ya, berusaha jadi guru. Ajak teman, kemudian suruh dia dengar apa yang antum sudah pelajari, ajari ke dia. Nanti begitu sebaliknya, dia akan mendengar apa yang antum sudah pelajari untuk antum ajarkan ke dia. Kenapa harus jadi guru? Karena ini adalah merupakan cara terbaik belajar, ya. Ya, cara terbaik belajar. Bagaimana disebut sebagai cara terbaik? Ya, karena dengan mengajarkan apa yang sudah kita pelajari, ya. Download aplikasi yang sudah disiapkan untuk memulai kegiatan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk membaca, memahami, mentadaburi, mengamalkan, menyebarkan, menghafal Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silahkan.